Saudara, belakangan ada seorang ibu pula, dia baca Alkitab. Imamat 11. Dari pakaian yang dia pakai, sebenarnya dia tidak percaya akan Alkitab ini, justru mungkin mau mencari kesalahan. Ya gak apa-apa, kita coba untuk melihat bagaimana perspektif kita menjawabnya. Imamat 11, ayat yang ke-7 dia bacakan demikian. Firman Tuhan berbunyi, demikian juga babi, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram ini bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Lalu dia bilang, kenapa Anda orang Kristen tapi makan babi? Padahal Alkitab kalian jelas-jelas tulis tidak boleh makan babi. Haram. Dia buat tanda tanya begitu. Saudara, terus terang, kaki babi, apalagi dimasak kecap, dicampur dengan sedikit cabai rawit yang kecil-kecil, wow, sedap kata orang. Nah sekarang pertanyaan, mengapa orang Kristen makan babi? Babi yang tanda kutip disebut haram, teman saya bilang harum. Nah, orang Kristen makan babi karena pemahaman orang Kristen tentang hukum makanan dalam perjanjian baru berbeda dengan perjanjian lama. Meskipun benar Imamat 11 ayat 7-8 melarang konsumsi daging babi, ajaran Kristen mengalami perubahan yang cukup signifikan setelah masa Tuhan Yesus. Ada beberapa alasan utama, saudara, mengapa orang Kristen itu hari ini mereka makan daging babi. Yang pertama, saudara, di dalam Markus 7:15, kalau boleh sebagai referensinya, pernyataan Tuhan Yesus demikian. Yesus mengatakan bahwa apa yang masuk ke dalam tubuh tidak menajiskan seseorang, melainkan apa yang keluar dari hati itu yang menajiskan. Yang masuk tidak. Yang kedua, keputusan dewan-dewan gereja, para rasul, tua-tua gereja memutuskan bahwa orang non-Yahudi yang menjadi Kristen tidak perlu mengikuti hukum makanan Yahudi itu. Dan yang ketiga, saudara, Rasul Paulus juga mengajarkan dalam Roma 14-15, di situ Paulus mengajarkan bahwa tidak ada makanan yang najis dari dirinya sendiri. Tidak. Ya kecuali racun ya jangan dimakan, saudara. Dan yang keempat, saudara, fokusnya adalah fokus pada iman. Kekristenan orang percaya menekankan bahwa keselamatan didasarkan pada iman kepercayaan kita kepada Kristus Yesus, bukan ketaatan terhadap hukum makanan. Jadi makanan tidak mempengaruhi keselamatan kita. Kecuali makanan dicuri, saudara, makanan curian ya beda lah.
makanan tidak mempengaruhi keselamatan. Kecuali makan racun, bisa mati, saudara. Dan yang kelima, secara universal, saudara, ajaran Kristen, keputusan untuk tidak mewajibkan hukum makanan Yahudi memungkinkan orang Kristen diterima di berbagai budaya dan wilayah. Jadi ini merupakan prinsip kita ketika ada orang mempertanyakan, apalagi orang tersebut mau menyalahkan Alkitab atau kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mengenyek. Alkitabmu bilang tidak boleh makan, tapi kamu makan. Padahal diam-diam barangkali orang yang bilang itu juga mau coba-coba makan. Apalagi kulitnya, saudara, yang digoreng, kriuk-kriuk. Waduh. Nah, meskipun demikian, saudara, orang Kristen tetap diajarkan untuk menghormati keyakinan orang lain. Mereka yang tidak makan, jangan pamerkan makanan ini kepadanya. Jangan menjadi batu sandungannya. Mau makan, makan sendiri. Dan juga secara kesehatan mungkin ya, walaupun saya bukan dokter ya, jangan makan terlalu banyak. Saya pikir apapun makanannya kalau terlalu banyak ya tetap tidak bagus. Cuma dalam hal ini, saudara, ketika ayat Imamat 11:7-8 ini dipertanyakan kepada kita, maka jawaban kita demikian. Bahwa, sekali lagi, saya ringkaskan, makanan tidak mempengaruhi keselamatan, iman kepercayaan kita kepada Kristus yang mempengaruhi keselamatan kita, kemudian kita mengikuti perjanjian baru semenjak Yesus hadir, diselamatkan, mati untuk kita, dan bangkit penuh dengan kemenangan. Dia bukan menghapus perjanjian lama, tapi dia sudah genapkan semuanya itu. Maka kita tidak perlu lagi untuk patuh seperti orang Yahudi pada zaman itu. Saya pikir cukup jelas. Tapi bebas buat kita. Kalau saudara pilih, ada teman saya, dia pilih tidak mau makan daging babi. Ya gak masalah. Ada juga saya kenal orang pilih tidak mau makan daging ayam. Saya makan sih daging sapi, tapi lihat-lihat cara masaknya. Kalau bikin rendang, oke lah. Kalau masak yang lain, mungkin masih pikir-pikir dulu. Sate pun saya pilih daging ayam, babi kalau ada. Kalau nggak ada nggak masalah. Masih ayam yang enak bagi saya gitu. Jadi inilah kira-kira penjelasan yang saya boleh sampaikan buat kita ketika ada pertanyaan bagi kita semuanya. Sampai ketemu dengan pertanyaan dan jawaban seputar kita tentang Alkitab. Terima kasih, Tuhan berkati kita.